Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat yang masih tetap membahas kasus Subang yang sangat sadis yang menimpa kedua almarhumah Ibu Tuti Amelia dan adik Mustika Ratu, Amalia Mustika Ratu. Judul kali ini Abah bahasakan adalah siapa kira-kira yang tidak kebagian. Karena diketahui dari awal kasus, Pak Yosep ini, walaupun dia sebagai pendiri yayasan dan juga masih ada kedudukan, setelah pernikahan keduanya, Pak Yosep ini kalau minta uang tidak pernah dapat uang yang besar, tapi dibatasi oleh almarhumah Ibu Tuti. Ketika kita mendalami perasaan dan cara berpikirnya Pak Yosep, memang akan timbul rasa marah, rasa kesal yang terpendam, yang mungkin itu sudah terjadi 2, 3, 4, atau 5 tahun. Pertengkaran antara Pak Yosep dengan almarhumah ini ternyata diketahui oleh keluarganya. Dan kemungkinan juga karena sifat manusia yang suka ngobrol atau kepo istilahnya kalau zaman sekarang ini, persoalan keluarga ini keluar sampai mungkin ke orang-orang yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu. Mungkin juga dengan sahabat-sahabatnya daripada atau teman-temannya daripada Pak Yosep, adik kakak sepupunya atau adik sepupu atau saudaranya atau apanya lagi di Pak Yosep, dan sangat terutama juga ya istri mudanya lah dengan anak-anaknya. Kita menilik dulu persoalan ini, ada 3 dasarnya berdasarkan ilmu dasarnya dalam penyelidikan suatu kasus apapun juga, yaitu harta, tahta, wanita. Kita menelisik lagi ke tentang yayasan ataupun tanah. Tapi kita kembali lagi ke yayasan. Yayasan itu, kalau kita misalnya masih tidak punya uang, pasti ada pendonor atau pemilik uang yang lebih banyak, tapi dia tidak mau terlihat ataupun aktif, baik di yayasan dan sekolah. Bisa saja dia menjadi seorang pengusaha yang banyak uang, atau dia seorang pejabat. Hampir kebanyakan yayasan itu ada yang namanya channelnya, dengan posisi penempatannya sebagai apa? Pendonornya istilahnya. Ketika terjadi percekcokan, pertengkaran karena Yosep ini menikah kedua kalinya dan punya anak, bawaan daripada istri muda, dan juga kebetulan di awal-awal juga itu istri muda katanya sering meneror almarhumah,
Sehingga akhirnya almarhumah ini memperketat pengeluaran keuangannya untuk Yosef. Bahkan terdengar kabar juga berdasarkan informasi dari YouTuber dan jurnalis, mobil Alphard itu nggak boleh dipinjamkan, dipakai untuk istri mudanya Pak Yosef. Hal ini secara psikologis akan menimbulkan rasa dendam, rasa marah yang tersimpan yang akhirnya akan meledak. Satu. Kedua, efek daripada yayasan ini, keuangan yayasan pun karena ketatnya Pak Yosef diberikan uang, akan mengganggu juga uang yang telah mungkin didapat dari dana untuk sekolah, dana BOS, kalau untuk yayasan mungkin dana hibah, ataupun apa namanya. Nah, yang dipertanyakan ini dana hibahnya itu dari mana? Uang dari mana? Kalau kita bicara pejabat ya, sudah umumlah kita tahu dari mana. Nah, inilah yang disebut gula. Jadi gula sendiri ada kualitasnya. Yoris ini menjadi gula. Tapi ada lagi gula unggulannya. Mudah-mudahan dipahamin ini. Lalu kedua, karena saking kesal dan marahnya, dan Abah pun pernah mendengar suatu cerita YouTuber dan juga mungkin jurnalistik, ya, lupa juga, bahwa orang tua Yosef sendiri pun sempat marah sama almarhumah Amel. Abah lupa nih gara-garanya apa. Karena itu nggak penting gara-garanya apa, tapi kemarahan itu. Karena pemilik daripada tanah rumah itu adalah keluarganya Pak Yosef dan orang tuanya Pak Yosef, yang kemungkinan juga besar sangat membenci daripada Ibu Tuti. Mungkin perkawinannya tidak disetujui awalnya atau bagaimana. Atau mungkin di pertengahan jalan, setelah kelahiran anak atau bagaimana, akhirnya karena terlalu ini atau bagaimana, kita nggak tahu antara kedua orang ini, antara Pak Yosef dengan almarhumah sama masa hidupnya. Tapi yang tampak terlihat adalah pertengkaran terus. Inilah yang dimanfaatkan. Bisa saja tanah rumah ini pun ada yang ingin menguasai. Mungkin juga dari pihak keluarganya Bu Tuti sendiri, dan bisa juga dari keluarganya Pak Yosef. Itu jelas terlihat di saat ada pembicaraan di rumah Wak Lilis, kalau tidak salah. Abah lupa, ini kemarin Abah ucapkan juga nih di video Abah. Ketika Pak Kades bertanya, dan dijawablah mungkin oleh Danu atau Yoris, bahwa tidak ada pesan. Tapi malah diterangkan sama Wak Lilis kalau nggak salah, bahwa almarhumah ini menerangkan rumah ini masih milik orang lain. Di sini Abah melihat mungkin saja sebelum ada keterangan keluar dari Wak Lilis ini, ada miscommunication, rasa berburuk sangka kepada almarhumah, yang akhirnya clear ketika Wak Lilis hadir. Ada Yosef, ada Yanti dan Yoris, ada Danu dan Pak Kades. Ditanya Pak Kades, clear persoalan itu. Tapi bukan clearnya yang kita lihat ini awal terjadinya gitu. Karena sudah terlanjur terbunuh ini Ibu Tuti. Dan yang kedua, nggak entahlah yang kedua atau ketiga atau keempat. Yayasan, sekolah, dan tanah inilah yang bisa menjadi motif yang disebut kebetulan ada video bocor, kekuasaan, dan harta.
Nah, kita coba berpikir lagi, kita analisa lagi, kita amati lagi. Oke lah, Pak Yosep setelah punya yayasan, Bu Tuti sudah punya yayasan almarhumah, akhirnya menarik semut-semut sehingga ada perempuan yang mau dengan Pak Yosep karena awalnya mungkin dikira kaya, entahlah itu alasannya, mungkin juga tidak benar. Tapi Pak Yosep ini menjadi gula, tapi dia bukan orang yang berkuasa sepenuhnya. Karena siapa yang memberikan bantuan awal ketika untuk mendirikan yayasan itu perlu dipahami dulu. Itulah orang yang betul-betul punya kuasanya, punya hartanya. Walaupun nggak tahu itu dananya dapat dari mana. Ini yang perlu dipahami. Kasus ini sebetulnya simpel. Ini clue-clue yang Abah berikan. Pertanyaannya, ketika masih ada uang ini, kasus ini, apakah masih lama atau akan cepat terbongkar? Harapan Abah, mudah-mudahan benar nih apa yang selalu diungkapkan oleh jurnalis dan informasi YouTuber. Pak Kapolda ini adalah orang yang tegas dan prayu hugeng awot, sehingga hal-hal seperti itu tidak terkena sama beliau. Bahkan beliau akan langsung mencomot mungkin orang-orang yang mau mensuap. Harapan seperti itu. Sehingga tidak mempan lah untuk di kasus babak kedua ini. Sehingga memang sudah terlihat terungkap. Walaupun awal ungkapannya sendiri Danu yang datang ke Polda. Nah, di video lalu juga Abah sudah mengatakan ya belum terlihat kinerjanya. Disinilah akhirnya kita harus kerja nih. Para polisi baik itu harus bekerja untuk mempercepat, jangan lama-lama. Kalau dibilang mencari motif, Abah sudah sebutkan berulang-ulang. Kalau yang namanya barbuk dan alat bukti, seharusnya sudah cukup karena begitu banyak alat bukti barbuk yang ditemukan. Tapi entah ada di mana gitu loh. Karena informasinya tidak transparan. Kaos baju berdarahnya di mana, ininya apa namanya, pisaunya di mana, cutternya di mana, sepatunya ada di mana, mobilnya ada di mana. Yang jelas terdengar informasi kemarin BMW itu dijual sama Yoris. Kok bisa? Kok tidak dijadikan barbuk? Karena bisa saja di mobil yang katanya mobil BMW biru yang mati itu, bogok itu, ada sidik jari di situ tertinggal. Ini yang jadi pertanyaan. Selain juga Alphard kuning dan Yaris kuning dan Alphard hitamnya gitu loh. Seharusnya di tim kedua ini mencari di mana itu BMW, walaupun sudah terjual. Sudah tahu ini mobil dalam keadaan berkasus. Kenapa mobil ini dibiarkan keluar dari TKP dan dijual? Bisa saja pembelinya ini pun juga bisa terkena dengan pasal menyembunyikan barang bukti. Selain oknum polisinya yang mengizinkan mobil ini keluar dari TKP. Nah, makanya Abah selalu berulang-ulang, selalu mengingatkan bahasa Pak Kapolri. Internalnya dulu. Jangan keluar dari internal itulah. Dicari. Karena kenapa? Kalau mengharapkan saksi-saksi yang katanya sudah ratusan itu sudah diperiksa, jangan diharap terlalu 100%. Abah di video beberapa lalu itu Abah sempat menuliskan jalan tol. Inilah jalan tol.
Kalau ada jalan tol ngapain ngambil jalan bukan jalan tol gitu loh. Buat apa lama-lama capek sendiri. Yang ada lama-lama rasa malu juga gitu loh. Karena masih banyak juga kasus-kasus lain di Jabar ini. Dan juga yang Abah kritisi lagi satu ini, Abah bingung di Facebook ini kadang-kadang kok ada foto di TKP yang begitu lancar keluar di sosmed. Dari mana dia dapat? Taruhlah dia penyidik, dia lempar begitu saja foto itu di Facebook. Janggal kalau caranya seperti itu. Karena bukan cuma transparansi foto saja. Transparansi barbuk yang utama, barang bukti dan juga bisa yang akan menjadi alat bukti. Cobalah berpikir logis gitu, taktis. Yang jadi pertanyaan Abah di video-video dulu itu mungkin terjawab di sini. Mana estafet pendidikan tentang apa namanya segala hal termasuk bagaimana sebagai pengolah kasus gitu loh. Pengolah suatu permasalahan. Dan sekali lagi di video ini Abah aminin apa bahasanya Profesor Reza Indragiri, sudah menurun SDM-nya. Harus diakui, ada kesalahan dalam pola pendidikan kepolisian. Ini pembenahan yang perlu dilakukan. Ini untuk Pak Kapolri, bahasa Abah. Makanya penasihat-penasihatnya itu juga perlu digantilah di lingkaran Pak Kapolri, jangan juga terlalu dipercaya. Itu nomor HP Pak Kapolri itu jangan juga dikasih ke ajudan, karena bisa saja ajudan itu menghalang-halangi, sama seperti kejadian Polda ini. Minta maaf ini Pak Ajudan, karena saya sudah mendengar sesuatu hal kasus dari Sulawesi Utara kemarin. Kasus bank. Pak Kapolri perlu mengaktifkan yang memang HP itu langsung ada di tangannya Pak Kapolri. Itu yang namanya evaluasi dini. Tetap ada yang namanya kewaspadaan dini. Evaluasi dan kewaspadaan dini. Apalagi ini persoalan-persoalan ini ternyata dengan kasus Sambo kemarin yang terbongkar, yang bermain tuh pangkat-pangkat tinggi, perwira-perwira. Otomatis lah anak buah di bawahnya itu nurut. Walaupun dia punya perasaan mau bener, tapi karena perwira di atasnya atasannya mengatakan begini, mau tidak mau ya harus nurut. Nah ini yang dibilang estafet sama Abah. Oke, kita kembali ke kasus tadi. Clue-clue sudah Abah berikan. Tetap difokus kepada di sana, yaitu yayasan, sekolah, dan tanah atau rumah TKP. Oke lah, kinerjanya Krimsus tidak kedengaran, tapi seharusnya informasi tentang penyelidikan rekening yayasan kemarin itu yang sempat keluar di awal-awal kasus harusnya transparan juga di kedua ini, supaya tidak ada buruk sangka keluar. Karena ilmu dasarnya tadi adalah harta, tahta, dan wanita. Apalagi ini menyangkut pertama orang kaya atau pejabat, pasti akan saling berhubungan, pangkat-pangkat tinggi dengan orang yang berduit. Kenapa Abah tahu? Ya karena Abah juga punya duit. Gitu loh. Simpel kan? Bagaimana lagi sebetulnya ini?
masyarakat mendorong kinerja Polri. Sebetulnya kasus sepele ini dirumitkan. Itu akan menjadi rumit bagi orang yang memang tidak mampu berpikir. Minta maaf ini. Tapi bagi orang yang mampu berpikir dan berpengalaman bergaul, berganti-ganti orang, belajar dari sebagian banyak orang yang telah dia ketemui, ini tidak rumit. Seperti yang Abah bahasakan tadi. Apalagi orang ini sudah pernah ada di Indonesia Barat, Indonesia Timur, lalu di Indonesia Barat lagi. Mulai dari ujung Indonesia Barat yang namanya Aceh sampai ke Jakarta, sampai ke Bali. Lalu di Indonesia Timur, mulai dari Makassarnya sampai Manado, sampai perbatasan Filipina. Belum lagi sampai ke Iriannya sana. Itulah. Ayo kita cari kebaikan. Bangkitlah para polisi-polisi baik. Dan komandan-komandan yang baik juga belalah anak buahnya yang baik. Terutama Pak Kapolri. Angkatlah yang baik-baik ini di posisinya yang strategis. Pangkatnya rendah, naikkan. Gajinya otomatis kan naik. Kalau kita bicara suatu bidang organisasi apapun juga, pimpinan ini harus awas, mengamati pola dan kinerja. Di mana Abah tahu? Ya karena Abah juga punya duit. Sehingga Abah biasa bergaul dengan orang-orang seperti itu yang punya posisi, kekayaan. Dan orang tua Abah sendiri pun sudah punya perusahaan dari dulu. Walaupun Abah ini nggak mau dapat ilmunya secara terang-terangan dari orang tua Abah yang ahli accounting, yang pernah juga berposisi di Unilever dulu. Waktu di pabrik Unilever, beliaulah orang keduanya atau pertamanya di Indonesia ibarat. Manajemen accountingnya itu luar biasa. Dia sudah almarhum. Al-Fatihah juga untuk kedua orang tua Abah. Amin. Ayolah, kita percepatlah ini. Tapi jangan sampai salah tangkap. Intinya clue-clue itu sudah Abah berikan semua. Walaupun nggak semua sih, karena setiap ada video baru, ada nih pengamat-pengamatnya nih di media sosial. Bukan cuma polisi saja yang mengamati media sosial, penjahat pun sudah pinter dia ngamati di media sosial. Bahkan dia bisa menyaru juga sebagai apapun juga. Apakah dia menyaru juga sebagai oknum polisi, ataukah dia juga menyaru sebagai YouTuber, ataukah dia juga bisa menyaru sebagai wartawan, atau apa entahlah. Atau dia bisa menyaru juga sebagai, ya profesi apa bisa dia bisa masuk segala hal. Gitu. Mungkin Abah cukupkan saja video Abah kali ini karena takut kepanjangan. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah setia men-share dan men-subscribe video Abah sehingga kedepannya nanti subscribe-nya semakin bertambah sehingga kita bisa live langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video Abah berikutnya. Yang sebentar lagi per 3 jam atau 5 jam akan tayang lagi. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.